Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih sudah hadir. Rapat hari ini kita adakan untuk membahas secara mendalam dan kritis rencana pengembangan produk baru bakau kita. Saya ingin menegaskan bahwa tidak semua usulan harus disetujui semua. Kita perlu melihat peluang sekaligus resikonya. Dan berdasarkan laporan penjualan 6 bulan terakhir, produk bakau reguler kita masih stabil. Namun pertumbuhannya tidak signifikan. Jika kondisi ini dibiarkan, dalam jangka panjang bisnis kita bisa stagnan. Nah, oleh karena itu muncul wacana inovasi produk baru yang hari ini akan kita bahas dan diskusikan bersama. Baik, agenda rapat hari ini adalah evaluasi kondisi usaha, pemaparan produk baru, diskusi pro dan kontra dari setiap divisi, analisis dampak terhadap SDM dan keuangan, strategi PR dan komunikasi pasar, penentuan keputusan serta rencana tindak lanjut. Jika dilihat dari arah strategi perusahaan, kita menargetkan pertumbuhan bertahap dan berkelanjutan. Artinya, setiap inovasi harus mendukung visi jangka panjang dan sekedar tren kesejahteraan. Pengembangan produk baru diharapkan mampu memperkuat posisi brand, memperkuat pasar, dan meningkatkan daya saing di tengah banyaknya produk. Baik, berarti inovasi ini harus tetap sejalan dengan kapasitas dan kemampuan internal kita. Jadi saya sebagai divisi produk, kami mengusulkan dua produk utama. Yang pertama adalah bakau premium dengan ukuran lebih kecil, tampilan lebih modern, dan isi tekniknya seperti baby coklat tumas, serta varian puding premium. Produk ini dirancang untuk konsumen muda dan pembelian impulsif. Selain itu, harga satuannya relatif terjangkau sehingga mendorong pembelian dalam jumlah banyak. Yang kedua ada bakau modern yang ditujukan untuk konsumen keluarga. Keunggulannya adalah daya simpan lebih lama, fleksibilitas konsumsi, serta potensi penjualan online dan luar daerah. Namun kami juga menyadari bahwa produk modern memerlukan standar produksi dan kemasan yang lebih ketat. Apakah produk ini akan mempengaruhi kapasitas produksi bakau reguler kita? Pada tahap awal nampaknya masih bisa dikendalikan karena produksi dilakukan terbatas. Namun jika permintaan meningkat, perlu disesuaikan kapasitas. Dari laporan keuangan ini saya akan menyampaikan beberapa kekhawatiran tentang pengembangan produk baru yang akan memerlukan desa usahaan seperti desain, pemasaran khusus, serta biaya riset dan pengembangan. Karena jika penjualan produk baru tidak sesuai dengan target, haruskah perusahaan bisa terganggu. Selain itu juga untuk pengembalian modalnya itu produk proyek cenderung lebih lama dibanding produk kerja. Menurut saya, kita perlu memastikan bahwa risiko ini benar-benar bisa dikendalikan sebelum menangkal biaya. Kami memahami hal tersebut, oleh karena itu kami mengusulkan pengembangan dilakukan secara bertahap dan berbasis teknologi pasar. Saya ingin menambahkan dari sisi penambahan produk, berarti penambahan beban kerja, baik dari segi produksi maupun pengawasan kualitas. Jika karyawan tidak diberi SOP dan pelatihan yang memadai, kualitas produk baru maupun aman itu akan menurun. Kami juga mempertimbangkan tingkat kelelahan karyawan dan penyesuaian jam kerja. Apakah SDM siap jika peluncuran dilakukan dalam waktu dekat? Siap, dengan catatan peluncuran itu dilakukan bertahap dan tidak bersamaan dengan lonjakan produksi bakau reguler. Saya dari divisi komunikasi akan menambahkan. Kalau dari sisi pasar dan setelah merek, saya justru melihat resiko yang lebih besar jika tidak dilakukan inovasi. Konsumen saat ini cenderung cepat bosan dan mencari produk baru.
Bapak Frozen juga membuka peluang kerja sama dengan reseller, toko frozen food, dan penjualan online lintas daerah. Jika dikomunikasikan dengan baik, produk baru ini justru bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap brand kita. Kami sepakat produk baru ini dirancang untuk menggunakan produk lama, bukan menggunakan produk lama. Saya melihat ada perbedaan pendapat ini sangat penting. Di satu sisi kita ingin berkembang dan di satu sisi yang lain kita harus berhati-hati. Jadi saya ingin mendengar usulan solusi yang bisa menjembatani kedua kepentingan tersebut. Kami mengusulkan skema uji coba terbatas selama 1 hingga 2 bulan dengan evaluasi rutin dan indikator keberhasilan yang jelas. Dengan uji coba yang sangat terbatas ini serta pengawasan yang ketat, risiko keuangan nanti bisa diterima. Saya setuju dengan evaluasi dilakukan secara Siap menyusun SOP dan jadwal pelatihan sesuai skema. Kami akan menyiapkan komunikasi bisnis yang menekankan bahwa ini tahap percobaan dan pembukaan ruang masuk dan dari konsumen. Baik, saya akan mencatat kesepakatan dan pembagian tugas dari masing-masing. Baik, terima kasih atas diskusi yang sangat terbuka dan konstruktif ini. Perbedaan pendapat hari ini membantu kita mengambil keputusan yang lebih matang dan terukur. Dengan ini kita sepakat menjalankan pengembangan produk baru secara bertahap dan dievaluasi secara berkala. Rapat hari ini saya tutup dan saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Ucapkan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.